Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini atau subuh ini coba saya akan membahas kembali apa yang terjadi di kemarin, yaitu pada saat kita ada wawancara kita dengan Kang Yoris, juga dengan tim kuasa hukumnya, bahwa ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan di sana, eh, yaitu kita menanyakan masalah TPPU, kemudian mengenai data fiktif, kemudian juga kita sempat menanyakan masalah apakah sempat berjumpa dengan Pak Yosep di sana, apakah sempat dikonfrontir, semua dijawab oleh kuasa hukum. Memang ada yang menarik di sela-sela wawancara itu adalah karena saya kan melihat fokus kamera saya, di mana kamera saya menyorot dari samping. Itu Kang Yoris itu, kalau saya ini dari kamera saya, dari sudut kamera saya selalu menghindari kamera saya, dan ada posisi di belakang pengacara, ya, pengacara. Jadi pada saat saya kesampingkan, Yoris menghindar masuk ke belakang pengacara. Jadi terus saya tidak dapat angle daripada Kang Yoris, ya. Nah, ya bisa dimungkinkan begini, bahwa eh, di kasus Subang, terutama di masalah yayasan dan sekolah ini, ya bisa saja ini sudah tercium aroma ke arah pidana, ya, aroma pidana, sehingga ya sekali lagi, kalau yang namanya suatu kesalahan ya pasti akan ada dampaknya, di mana kita tahu bahwa tadi saya sampaikan aroma pidana sudah tercium di kasus ini, apalagi sudah disampaikan oleh Kombes Pol Bapak Surawan mengenai data fiktif, di mana nanti kan akan tertelusuri siapa-siapa saja yang akan kena tindak pidana ini, ya, terutama pastinya adalah pengelola yayasan dan sekolah. Ya, tentunya ada pihak-pihak yang memang berkompeten atau berkuasa di operasional sekolah ini. Nah, kita pasti bisa menduga-duga siapa kira-kira saksi-saksi yang memang akan terlibat di ini tindak pidana ini. Tadi juga kemarin juga disampaikan oleh kuasa hukumnya, bukan hanya tipikor saja, mungkin ada tindak pidana lain, katanya seperti itu. Dia tidak menutup kemungkinan malah ini akan semakin merembet juga kalau begitu, ya. Di samping ada tipikor, ya. Justru itu juga jadi pertanyaan. Kira-kira apa lagi ini, ya, seperti itu kan. Nah, justru ini menarik sekali. Kenapa? Karena kita akan melihat daripada kira-kira apakah hanya tipikor saja tindak pidana nanti yang akan kita lihat di proses daripada proses daripada penyelidikan dari kasus ini. Nah, kita akan menunggu itu semua. Apakah Yoris termasuk salah satu terlibat dalam tindak pidana ini? Tentu ini suatu pertanyaan. Apakah Yoris termasuk dalam tindak pidana ini? Apakah mungkin? Karena kalau kita lihat, Yoris pemangku jabatan sebagai ketua daripada yayasan tersebut. Tentunya semua operasional daripada sekolah di sana adalah semua atas perizinan, minimal adalah mengetahui daripada semua operasional sekolah, termasuk juga adanya keluar masuk dana BOS. Tadi sempat disinggung juga masalah dana BOS, ya. Kita tahu kucuran-kucuran dana BOS, ya, cukup fantastis dari keluar masuknya dana BOS tersebut. Nah, tentu ini juga akan apakah ada indikasi ke arah bahwa ini ada ke tindak pidana ini.
Ya, tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja semuanya yang kita, tapi begini, tentunya ini nanti akan menyebar ya, akan menyebar. Kita ketahui bahwa di sana di samping ada Pak Yoris juga ada Pak Yosep. Ya, walaupun kita ketahui Pak Yosep memang katanya sudah tidak ikut dalam proses operasionalnya, ya. Tetap, di sana ada Pak Yosep, di sana juga ada kepala sekolah Pak Wahyu, juga ada bendahara Pak Dedi juga ada. Walaupun Pak Dedi itu adalah setelah kejadian ya. Kemudian juga ada juga Ramdhanu sebagai operator di sana juga. Apakah mereka-mereka yang di sini apakah akan ada keterlibatan tindak pidana? Tentu nanti ini akan bisa saja ini menjadi menyebar ya. Karena kalau satu bersuara biasanya yang kalau satu sudah kena nanti akan bersuara ya. Karena masing-masing tidak mau kalau misalkan hanya sendiri yang dilibatkan atau yang terlibat seperti itu. Ya. Memang masalah keuangan itu adalah sumber. Uang itu kalau kita lihat di malapetaka kejadian itu adalah sumber malapetaka dari suatu kejadian yang namanya uang. Ya. Di yayasan ini emang kita lihat adalah sepertinya diduga adalah ini adalah masalah uang. Tentu dari mana uang? Kalau kita dapatkan misalkan uang itu dari iuran sekolah, itu tidak signifikan ya, jumlahnya. Ya, apakah mungkin juga dari dana bos? Ya, mungkin saja dari dana bos. Ya, karena nilainya cukup fantastis dari dana bos. Data fiktif, ini sudah jelas. Kalau sudah ada data fiktif, ini sudah jelas disampaikan. Berarti sudah ada pelanggaran, sudah ada pelanggaran. Apakah nanti pelanggaran-pelanggaran ini terus akan merembet kepada pelanggaran-pelanggaran lainnya? Dan siapa mereka yang berperan dalam peran-peran pelanggaran ini semua? Proses pencairan dana bos dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara. Tetapi tentunya ya laporannya kepada ketua. Sempat kita dengar di media juga bahwa katanya ada pencairan-pencairan dana bos yang diberikan oleh saksi kepada ketua di rumahnya seperti itu ya. Itu sempat ada juga di media seperti itu. Juga ada nilai-nilai fantastis dana bos yang cukup besar ya. Nah, apakah hanya aliran dana yang masuk itu hanya dari dana bos? Apakah tidak ada dana-dana lain? Kemudian nanti apakah bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sudah tercium aromanya ini ke arah-arah aroma tindak pidana, apakah ada kemungkinan bahwa sumber malapetaka kasus Subang adalah dari sini? Tidak ada yang tidak mungkin, karena masalah keuangan itu masalah sensitif yang akan membuat kita manusia itu bisa melakukan hal-hal yang di luar kemungkinan bahwa bisa saja dengan ya yang namanya keuangan ya namanya uang itu ya kita tahu lah akan menjadikan manusia bisa jadi gelap mata seperti itu. Nah kembali lagi kita bertanya kira-kira siapa saja yang akan menjadi tersangka di kasus tindak pidana di kasus tipikor ataupun kasus yayasan dan sekolah ini. Kira-kira ada enggak yang akan jadi calon tersangka? Kalau misalkan ada, kira-kira siapa saja? Apakah hanya satu orang misalkan orang-orang yang sudah apakah ada keterlibatan yang lain? Ya. Ya tadi saya sebutkan di sana ada Pak Yoris, di sana ada Pak Dedi, ada Danu, ada Pak Yosep, ada Pak Wahyu. Mereka adalah yang berperan di yayasan itu. Mereka lah yang mengetahui seluk-beluk yayasan. Mereka lah yang mengetahui operasional yayasan. Termasuk guru-guru juga ada di sana. Ya. Tapi di antara tadi yang nama-nama yang saya sebutkan tadi, kira-kira siapa yang bakal kena? Ya, untuk bisa jadi tersangka di antara mereka itu. Ya. Karena nanti kepala sekolah juga banyak di sana, ada beberapa orang. Ya, kepala sekolah, kemudian Danu sebagai operator, Pak Dedi sebagai bendahara, Pak Wahyu semua,
Pak Yoris sebagai ketua, Pak Yosep sebagai pembina, apakah ada yang lain? Dan di antara mereka kira-kira siapa yang akan jadi tersangka nantinya? Pertanyaannya pertama adalah, apakah mungkin ada tersangka di kasus yayasan ini? Kalau ada, kira-kira siapa yang bakal jadi tersangka? Tentu ini sudah ada di ranah penyelidikan di Ditreskrim dan itu sekarang masif sekali pemeriksaan. Beberapa hari ke depan bakal ada pemeriksaan lagi, masih seputar yayasan, ya. Ada nama-nama yang akan diperiksa, kurang lebih kalau tidak salah ada 4 orang bakal ada diperiksa juga. Beberapa mungkin 1 hari atau 2 hari ke depan akan ada pemeriksaan seputar yayasan juga. Terus masif, terus dikejar terus masalah yayasan ini. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Lagi istirahat bang? Istirahat dulu atau gimana bang? Dulu mau makan dulu. Baru aja terus saja. Untuk wacana boleh sana. Di Krimum di ini juga. Silaturahmi saja. Silaturahmi. Oh, bosan di Krimsus ya? Wawancara dulu aja lah, sebentar. Apa Ya, wawancara? wawancara. Bentar. 1 menit aja, 1 menit. Jangan Satu, itu. 1 menit aja, 1 menit. Itu nggak boleh lah sama Pak Polisi, nggak boleh. Wow, boleh. Ayo, ayo Riz. Ya minimal apa aja, iya gitu aja. Iya itu aja. Iya nggak apa-apa. Terus 1, 2, 3. Jadi klien kami dipanggil di sini itu ya sebagai saksi ya, saksi. Ulangi. Ada foto. Awas kalau ini mah sama ini harus bagus. Dilihat sama Jawa Barat. Jadi klien kami ini dipanggil di sini itu dia sebagai saksi ya, atas dugaan tindak pidana korupsi. Itu yang terjadi di sekolah yang klien kami pimpin di situ. Klien Dana Bos dan PMU. Jadi perkara ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Jadi sudah sidik. Jadi hari ini Yoris di BAP juga dengan Pak Yosep juga ya. Pak Yosep. Dikonfrontasi dengan Pak Yosep maksudnya gitu bu ya? Enggak juga sih, belum konfrontasi. Belum. Sama-sama dipanggil. Dalam satu ruangan gitu bu ya? Beda. Oh, beda ruangan. Beda ruangan, cuman ya kedudukannya mereka sebagai saksi dua-duanya. Iya. Karena ya sekarang masih proses pencarian fakta-fakta hukum. Iya. Maaf kalau penyidikan biasanya sudah ada tersangka, belum ada ya? Nanti Belum. akan ada gelar dulu setelah proses ini pasti akan dilakukan gelar untuk ditetapkannya tersangka. Jadi artinya perkara ini sudah ditemukan pidananya kalau sidik itu artinya. Kalau lidik itu kan belum sedang dicari pidananya, tapi kalau sidik itu artinya perkara ini sudah ditemukan unsur pidananya. Nah, nanti setelah itu mungkin akan ada gelar, mungkin ada kepolisian untuk menentukan siapa tersangka. Ada penggunaan TPPU kira-kira? Belum ke sana ya? Dugaan masih ada lah dugaan. Bukan tipikor aja ya, tindak pidana yang lain pun seperti penipuan, trafficking atau TPPU. narkoba dan sebagainya bisa dikenakan TPPU, apalagi tipikor. Ada info yang disampaikan oleh Bapak Kombes Pol Bapak Surawan mengenai data fiktif itu bagaimana bu? Oh nanti itu kan belum dipertanyakan juga ke kita, makanya kita belum ada ya? Jawab, Ya. jadi bisa jawab tentang data fiktif yang tadi disampaikan. Nanti mungkin kalau nanti kita habis ini nanti kita sampaikan. Udah selesai karena ini baru permukaan saja. Kira-kira sampai jam berapa nih biasanya? Ya paling sore lah. Sore ya? Jam 5. Siap. Iya. Ya, ada lagi? Ketemu sama Bapak belum? Insya Allah rencananya mau ditemuin. kan hari Kamis ya, untuk penjemputan hari Kamis. Enggak, kan sama-sama di Krimsus tadi. Oh enggak, Sempat ketemu enggak? Ketemu. Oh. Kalau kemarin kalau nggak salah 2 kali tidak hadir ya Kang Yoris dipanggil gitu informasinya. Dia hadir terus. 2 kali terus. Informasi sakit itu. Waktu itu dipanggil sebagai panggilannya sebagai untuk ini ya, klarifikasi sebagai saksi. Baru undangan klarifikasi. Baru undangan. Iya. Oh, berarti waktu yang nggak hadir itu klarifikasi ya? Klarifikasi. Bukankah hadir, cuman waktu Sakit itu, ya? bukan sakit, kita mengganti hari ya, mengganti hari. Mengganti hari. Kita nggak bisa datang ke sini. Oke, Nanti siap. lanjut lagi ya. Siap. Oke, terima kasih. Ya.
di